Hello editors, welcome to Daunet Films. Di episode kali ini kita akan bahas tentang rakit PC, tapi untuk khusus episode kali ini itu bukan cara ngerakitnya. Kalau misalnya kalian mau rakit-rakitnya, ada di video ini. Tapi untuk episode kali ini kita akan lebih fokus ke perangkat apa sih yang harus kita pilih untuk merakit PC kita ini, khususnya PC editing. Hai guys, tonton video ini sampai selesai karena bakalan ada giveaway senilai 36 juta di akhir video ini. Kita akan coba pilihin spek-spek untuk PC yang digunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro dan juga DaVinci Resolve. Meskipun dua software ini terlihat mirip ya, editing video banget, tapi kebutuhannya juga agak berbeda. Jadi kalau dari segi pemilihan speknya juga harus rada dibedain sedikit. Nah, dalam rakit PC tentunya ada beberapa komponen yang harus kita pilih nih. Yang pertama adalah CPU, lalu cooler CPU, motherboard, memori atau RAM, GPU, storage, PSU, case, dan peripheral lainnya. Nah, kalau kebutuhan video editing itu kadang-kadang nggak cuma berhenti di situ ya. Untuk teman-teman yang perlu pakai DaVinci Resolve, biasanya membutuhkan DaVinci Resolve Micro Panel atau panel-panel yang lebih advance. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga kita tuh harus memperhitungkan port-port yang ada di PC itu sendiri. Kayak misalnya ada atau enggaknya Thunderbolt, lalu berapa banyak port USB-nya, dan lain-lain. So, itu akan menjadi pertimbangan banget meskipun enggak terlalu major. Tapi kalau misalnya ada Thunderbolt-nya, itu akan lebih membantu profesi kita sebagai editor. Oke, selanjutnya adalah mikirin si softwarenya itu sendiri. Kita sambil lihat-lihat ya. Jadi, apa sih yang paling dibutuhkan sebuah software? Nah, coba kita lihat misalnya di Adobe Premiere Pro. Kalau Adobe Premiere Pro itu usage-nya paling besar itu ada di CPU, terutama single core performance, dan GPU juga untuk beberapa part. Kayak misalnya harus rendering, render into, out, playback efek yang berat itu membutuhkan GPU. Nah, selanjutnya adalah DaVinci Resolve. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengguna DaVinci Resolve, yang harus diconsider banget dalam memilih partnya adalah GPU. Nah, CPU juga di sini perlu banget karena beberapa part di DaVinci Resolve itu juga butuh AI. Lalu ada juga saat kita lagi nge-tracking dan lain-lain itu penggunaannya sangat-sangat CPU banget. Nah, jadi ingat ya tadi Premiere itu CPU banget, DaVinci Resolve itu GPU banget. Tentu aja kalau misalnya kita mau ngerakit harus pertimbangin dua itu dulu. Oke, selanjutnya adalah pertimbangan milih CPU-nya sendiri. CPU apa yang harus dipakai. Nah, ini gue kasih gambaran, kalian keperluannya untuk apa dulu. Kalau misalnya kalian keperluannya untuk editing-editing yang lumayan light, untuk content creation, editing-editing video, cutting-cutting, dan lain-lain, kalian pakai Core i5 juga cukup. Nah, Core i5 di sini gue lagi gambarin Core i5 yang 11 generation ya, yang CPU terbarunya dari Intel. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai untuk produksi yang lebih serius, produksi yang lebih masif, itu bisa menggunakan Core i7. Kalau misalnya kalian pakai untuk production house, nah ini gue sarankan banget untuk pakai yang Core i9. Kenapa? Karena memang secara kebutuhan udah beda banget. Nah, titik tengahnya ada di mana? Titik tengahnya gue saranin sih pakai Core i7. Core i7 tuh kalau mau yang santai juga bisa, yang kenceng juga bisa. Meskipun ekstrimnya itu ya lebih ke Core i9 gitu ya. Nah, gimana dengan GPU-nya? Nah, gue saranin kalau misalnya mau yang paling bawahnya ya pakai 1650 gitu. Tapi kalau misalnya ada budget lebih dikit ya bisa pakai RTX 2070. Nah, itu kalau yang medium to low-nya ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dipakai untuk yang lebih kuat, yang lebih produktif, kalian bisa pakai dari 2070 sampai mungkin 3070. Nah, itu akan bikin proses produksi kita jauh lebih efektif dan juga lebih kenceng tentunya. Tapi kalau misalnya keperluannya untuk production house ya bisa nih pakai 3090. Karena siapa tahu mau dipakai untuk keperluan lain kayak 3D dan lain-lain masih bisa. Cuman kita nggak kesana ya, editing, video editing. Nah, 3090 tuh yang keperluannya udah yang berat banget dan juga bisa ngehandle banyak hal. Nah, kalau misalnya kombinasinya gue saranin tadi i5 mau pakai 1650, 2070 juga enak. i7 2070, 3070 itu rasanya juga enak banget untuk editing. Lalu kalau mau yang hardcore banget bisa Core i9 terus dipadu dengan 3070, 3080 atau 3090. Gambaran gue adalah kalau misalnya kalian pakai Core i5 tadi yang mungkin kalian ngeditnya bisa di Full HD, lalu 8-bit gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke i7, kalian udah bisa tuh nyentuh 4K. Nah, kalau udah pakai Core i9, pakai 3090 atau 3080 itu kalian udah bisa ngehandle 4K 10-bit. Jadi flow editing kalian juga udah enak. Nah, kalau RAM selanjutnya gimana? RAM itu ada minimumnya di aplikasi masing-masing. Jadi pilih aja kayak misalnya Adobe Premiere
mau ngedit 4K usahakan udah 16 GB atau 32 GB. Tapi kalau masih Full HD bisa 16 atau bahkan 8 GB juga masih kehandle kok. Nah, kalau gua saranin kalian storage-nya udah pakai SSD untuk sistemnya, karena flow datanya akan jauh lebih kenceng ketimbang kalau pakai HDD. Boleh nggak kalau misalnya kita masih pakai HDD? Boleh, tapi secondary storage. Jadi misalnya ada 1 TB SSD, lalu ada 3 TB HDD. Nah, itu bisa dipakai untuk nge-pull data. Atau misalnya kalian mau main game gitu ya, itu masih bisa buat save game dan lain-lain. Nah, tadi kan gue udah sebutin spek dari masing-masing PC yang gue maksud itu. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, spek ini oke nggak? Spek ini oke nggak? Tulis aja di kolom komentar. Nanti gue usahakan gue akan membalas komentar kalian yang ngasih tahu spek PC kalian. Nah, kalau gue saranin tetap tadi ya pakai Intel. Kenapa? Karena ngedit video itu nggak cuman soal power, tapi lebih ke kodeknya, optimalisasi dalam video editingnya itu semuanya ya didapat di Intel gitu dalam case ini. That's why gue sarankan ya kalau mau yang ambil minimumnya pun ya pakai yang Intel tadi, yang dimana worth it banget untuk video editing. Oke? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang gue akan contohkan satu buah PC yang kayaknya proper banget dipakai untuk production house. Gimana enggak? Harganya ini sampai 100 jutaan gitu. Nah, ini adalah PC desktop gaming dari MSI. Nah, kenapa ini gue bilang proper banget untuk production house? Gimana enggak? Ini udah pakai Core i9 11900K dan juga RTX 3090. Dan ini juga udah pakai RAM 128 GB. Dan ini udah pakai SSD 1 TB dan juga hard disk 3 TB. Kenapa gue terkejut banget dan shock dengerin spek ini? Karena ini adalah spek PC yang diidam-idamkan sama semua editor. Ya gimana enggak gitu, kalian bisa editing sekaligus dynamic link di sini tanpa beban, tanpa masalah, semuanya bener-bener sikat habis. Ditambah lagi ini udah pakai prosesor yang 8 core, 16 thread, dan juga ini udah pakai teknologinya Intel Smart Cache gitu ya, yang pastinya lebih optimal dalam digunakan sebagai PC editor. Dan seperti kalian tahu, kalau misalnya kalian editing, terus lagi buka Task Manager, itu nggak semuanya performanya dilempar ke GPU gitu. Mostly adalah CPU dan juga GPU integratednya. Nah, di sini juga performanya jauh lebih optimal karena Intel UHD-nya itu udah pakai arsitektur terbaru, yaitu Intel Xe dengan HDMI 2.0 dan juga HRB3 terintegrasi, yang dimana ini udah support layar HDR 4K 3 bersamaan sekaligus. Dan juga untuk frekuensinya ini udah 5,3 GHz dan udah support Intel Thermal Velocity Boost, yang dimana CPU-nya di sini kencang banget dan juga secara thermal ini sangat-sangat stabil. Oh iya, benefit lain yang kalian dapat saat kalian pakai CPU high-end kayak gini, kalian tuh dapat fast memory dengan kecepatan DDR4 3200 dan 20 jalur PCIe Gen 4. Nah, optimalisasi memori dan juga storage kayak gini tuh sangat membantu dalam proses produktivitas. Karena kalau misalnya kerja dengan file-file besar itu otomatis flow datanya juga sangat-sangat banyak. Dan juga ini sangat membantu proses multitasking karena bakalan butuh banyak hal yang dikerjain bersamaan, dan speednya dari RAM-nya juga harus tinggi. Dan juga yang menjadi favorit dari PC ini tentu aja CPU-nya, karena ini udah 11900K yang dimana gue bisa overclock. Jadi kalau misalnya kalian nih mau overclock, bisa banget di sini. Nah, tapi kalau gue sendiri, gue nggak main overclockan karena ya gue bukan ahlinya lah, kayak Mas Alvaro Jonathan gitu ya. Tapi PC ini sudah support untuk itu. Nah, ini dia hasil Fitmax rendering test dari PC ini. Nah, gue pengen kasih tahu kalau misalnya kalian pengen tes performa rendering dari sebuah CPU, kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya Fitmax Rendering Test. Nah, itu ada di description linknya. Jadi memang gue buat Fitmax Rendering Test ini untuk dipakai buat benchmark. Dan ini udah dipakai sama beberapa YouTuber Indonesia kayak misalnya Gaptech ID, TK ID, lalu Flash Gadget ID, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya yang pakai juga gitu. Oke, langsung aja kita tes di Fitmax Rendering Test. Nah,
Nah, kita udah masuk di Fitmax Rendering Test. Nah, kita langsung aja mulai. Biasanya kita langsung tes dari sisi performa playback. Kita mulai. Yang pertama, jelas lah, ini mah kita langsung lompat ke yang paling berat aja di belakang. Oke, sepertinya masih jalan mulus. Mulus, nggak ada masalah. Versus Q itu menggunakan frame sampling, jadi slow motion yang basic. Lalu selanjutnya adalah menggunakan slow motion menggunakan optical flow. Nah, ini agak sedikit lebih berat. Nah, lalu sekarang heavy duty, yaitu slow motion menggunakan optical flow, volumetry plus text. Nah, biasanya ini akan berwarna merah. Teman-teman bisa render into out kalau misalnya playbacknya. Gila, nggak perlu render into out. Ini sudah lancar jaya. Nah, lalu gimana dengan export filenya? Kita langsung cobain aja. Kita langsung export 4K. Kira-kira berapa menit ya? Oke, lalu kita klik export. Wow, my god, 4K-nya nggak nahan, kenceng banget. Ini nggak nyampe semenit sih. Wow, like crazy. Oke, itu dia hasilnya, nggak nyampe semenit. Wah, gila, mantap banget. Nah, itu tadi ya, di PC ini udah kelihatan untuk playback dari awal sampai akhir itu lancar semuanya. Dan untuk rendering pun sangat-sangat mengagumkan. Hasilnya sangat-sangat cepat. Jadi untuk editing ini udah oke banget. Oke, kita langsung balik ke kamera utama. Sangat-sangat mengherankan. Iyalah, namanya PC mahal, powerful, dan juga kayak gini ya. Akhirnya kita nggak puas sampai di situ, kita coba tes dengan menggunakan file 10-bit 4K. Hasil syutingan kita dari iklan terbaru. Dan seperti yang kalian lihat di sini, PC ini bisa menghandle file 4K 10-bit ini dengan sangat lancar, nggak ada masalah sama sekali. Padahal kalau misalnya kita coba di komputer-komputer lain atau di laptop-laptop lain, kemungkinan akan wadidaw, susah banget untuk di-play. Good job sekali lagi untuk PC satu ini. Dan juga ketika gue padukan dengan alat-alat yang gue punya kayak Resolve Micro Panel dan lain-lain, ini benar-benar enak banget dipakai dan juga benar-benar optimal buat bekerja. So, itu dia impresi gue terhadap PC ini. So, kita balik lagi ya ke kebutuhan editing tadi ya. Ingat, kalau misalnya kita mau pilih part-part komponen dari PC yang kita pengen, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan cuman asal cari yang speknya gede atau misalnya cari yang core-nya banyak gitu. Tapi juga dilihat apakah ini kompatibel terhadap software yang akan kita gunakan ini. Karena kalau misalnya makin kompatibel, makin optimal, itu juga akan makin bagus dibandingkan dengan pamer-pameran gigahertz, pamer-pamer benchmark. Benchmark memang sebenarnya bagus untuk melihat seberapa jauh CPU bekerja, tetapi itu bukan satu-satunya. Karena dalam real world case-nya itu ada yang namanya crash, ada yang namanya bug, ada yang namanya rendering nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu semua bisa di-achieve dengan sistem yang memang benar-benar bagus. Sorry, gue interupsi sedikit. Jadi di sini gue mau ngasih tahu kalau kita lagi ngadain giveaway senilai 36 juta rupiah. Kalian bisa dapat gaming monitor, gaming headset, gaming mouse, sampai dengan motherboard. Caranya kalian tinggal post video atau foto di Instagram dengan tema workspace, study space, atau gaming setup menggunakan PC desktop dari Intel. Dan jangan lupa tambahkan hashtag gaming with Intel, Intel Gamers Day, dan WFH bareng Intel x MSI. Follow dan mention Intel Indonesia dan juga MSI Gaming Indonesia. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa cek info di kolom description di bawah. Oke, lanjut ke videonya. Intinya adalah pakai barang-barang yang memang kompatibel dengan software yang kita pengen. Kalau misalnya di website itu ditulis minimalnya apa dan yang direkomendasikan apa, mending pakai yang kayak gitu daripada kita coba custom-custom sendiri. Takutnya di tengah jalan crash dan bye-bye deh kerjaan kita. Itu lebih menyakitkan. Nah, itulah guys, pilihlah barang dengan wise ya, tentunya dengan spek-spek yang kompatibel dengan software yang kita pengen. So, itu aja guys untuk episode kali ini tentang memilih perangkat PC yang mau kita rakit bersama gua Anjas Paradita. Oke, thank you for watching and always out of the box.